Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat kita aturkan kepada kekaharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak ibadallah yang berbahagia, marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita wafat atau meninggalkan alam dunia ini melainkan di dalam keadaan beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati di dalam keadaan beragama Rasulullah maksudnya adalah wafat dalam keadaan Islami ataupun wafat dalam keadaan Muslim. Ibadallah yang berbahagia, oleh karena itu hendaklah kita menjaga dan memelihara iman ini. Karena sesungguhnya iman itu adalah intan berlian yang sangat mahal di dalam kehidupan. Dan iman itu jualah menjadi penyebab bagi pemiliknya atas kemaslahatan dan keselamatannya dari dunia sampai kepada akhirat. Iman yang dimaksud adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah pada dasarnya ialah menanamkan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya Allah itu ada dan itu iman. Maka qad aflahal mu'minun, kata Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka yang merasa ada keyakinan di dalam hatinya bahwa sesungguhnya Allah itu ada, lalu mereka buktikan imannya itu dengan melakukan perbuatan amal soleh dan berbagai macam ibadah. Karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kepada orang-orang beriman agar supaya orang-orang beriman itu membuktikan imannya kepada Allah dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada manusia. Di antara bukti-bukti iman yang Allah tuntut kepada kita manusia, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya orang yang beriman itu mereka membuktikan dengan percaya ke alam gaib, lalu membuktikan dengan menegakkan sholat, lalu mereka buktikan iman itu dengan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi itu adalah sebagai tanda-tanda ataupun bukti bahwa kita jikalau memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud oleh Al-Mu'minun ayat yang pertama ini, beruntung orang-orang beriman, artinya mereka yang merasa memiliki iman lalu mereka buktikan imannya itu dengan melakukan allazihum fihi sholatihim khashi'un. Baru mereka orang-orang beriman itu beruntung, kata Allah, ketika imannya itu mereka buktikan dengan menegakkan ibadah solat, dan ibadah solat yang mereka tegakkan itu juga solat yang sangat khusyuk. Ibadallah yang berbahagia, kenapa kebanyakan Allah menuntut bukti iman kepada kita dengan menyuruh kita solat? Apa sih keistimewaan dan kelebihan yang ada di dalam solat itu? Kita sesungguhnya dihidupkan oleh Allah, dibiarkan hidup di dunia ini hanya untuk mengabdi dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya solat itu adalah alat dari Allah yang semestinya harus kita lakukan, yang tujuan alat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah maha tinggi ilmu Allah tidak terjangkau oleh akal manusia.
Allah tidak hanya mengetahui yang telah terjadi, bahkan masa yang akan datang sudah ada di dalam ilmu Allah. Oleh sebab itu Allah sangat tahu tentang daya kekuatan ingat manusia kepada Allah. Kekuatan ingatan manusia kepada zat Allah, Allah tahu sekali. Oleh sebab itu Allah tunjukkan cara ataupun alat kepada kita yang apabila kita lakukan cara itu sehingga memperbaharui ingatan kita kepadanya. Solat kita lakukan setelah kita solat ingatan full kepada Allah. Kalau solat itu kita lakukan waktu subuh, Allah tahu nanti pertengahan siang hari ingatan manusia mulai lemah kembali. Oleh sebab itu harus dicas kembali, diperbaharui ingatan itu dengan apa? Dengan melakukan ibadah solat zuhur. Nah, kalau solat zuhur itu belum memadai untuk memperbaharui ingatan kita kepada Allah, maka sambung dengan amalan sunnah, yaitu melakukan zikir, tasbih dan lain-lain sebagainya. Kalau belum juga untuk memadai, maka lakukan 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya yang disebut sebagai qabliyah dan ba'diyah zuhur. Begitu juga nanti di solat asar, maghrib, subuh 5 kali harus dicas dan diperbaharui ingatan kita kepada Allah. As-salatu li zikri, tegakkan solat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah yang berbahagia. Kemudian solat yang harus didirikan juga solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk itu artinya solat yang seperti apa? Yaitu solat yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu standar ukuran khusyuk. Solat terhubung kepada Allah. Jadi tanda-tanda orang yang telah melakukan solat yang khusyuk itu bukan yang mereka selalu berjamaah ke masjid lalu mereka solat tepat waktu, tidak. Apakah mereka solat khusyuk? Belum tentu. Kenapa? Karena standar ukuran solat yang khusyuk itu adalah solat yang terhubung kepada Allah. Solat yang terhubung kepada Allah itu solat yang seperti apa? Yaitu solat yang memahami di antara 20 sifat Allah. Allah memiliki 20 sifat. Maka untuk mengkhusyukkan solat kita wajib 2 kita dalami. Apa itu? Yang pertama, sifat Allah basir. Basir itu Allah maha melihat. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita berada, Allah melihat kita. Allah itu melihat dengan basir. Allah melihat kita tidak hanya dari luar, dari dalam Allah melihat kita. Nah, kalau Allah melihat kita artinya di dalam sholat Allah sedang menilai kita, melihat kita. Jadi kalau Allah melihat kita di dalam sholat, maka takut kita meninggalkan tumanina. Ragu kita, ibadah kita salah di hadapan Allah. Tumaninanya tinggal atau gerakannya terlalu cepat. Kenapa? Karena Allah sedang melihat dengan zat basir. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami tentang sami' Allah. Allah itu maha mendengar. Tidak usah yang keluar dari mulut kita, apa yang terlintas di dalam hati kita Allah tahu. Oleh sebab itu bacaan di dalam sholat kita tentu hati-hati. Karena Allah sedang mendengar dengan zat sami'. Oleh sebab itu kalau selama ini bacaan sholat kita kurang bagus, kurang tepat, maka timbul semangat untuk mempelajarinya, untuk menjadikan sholat jadi benar. Kenapa? Karena setiap bacaan kita di dalam sholat sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat sami'nya, Allah dengar itu. Itu standar 2 ukuran untuk menghubungkan sholat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau sudah sholat khusyuk kita lakukan, apakah lagi? Ada tanda-tandanya di dalam kehidupan. Orang yang sudah mendirikan sholat dengan khusyuk ada tanda-tandanya di dalam kehidupan.
Apa tanda-tanda itu? Allah mengatakan di dalam firman-Nya yang lain, Muhammadun Rasul wallazina ma'ahu asidaun 'alal kufra rahuma bainahum tarahum raka'an sujudan bainatuna fadlan minallahi wa ridwana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Tidakkah kamu melihat mereka melakukan rukuk dan sujud sehingga ada bekas-bekas sujud terdampak pada wajah mereka karena mereka mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda kusuk itu di dalam diri kita. Dalam bahasa Al-Quran ada tanda-tanda pada wajah mereka. Tanda-tanda pada wajah bukan di wajah yang ada di kepala kita. Kenapa Allah mengambil kata wajah? Karena wajah itu yang mudah dikenali. Kan kita mungkin mengenali orang lewat tangan, kaki, pakaian dan lain-lain sebagainya. Hanya melewati wajah. Dan wajah itu dalam bahasa lain bisa juga disebut sebagai rupa atau bisa juga disebut sebagai bentuk. Dan setiap yang namanya rupa letaknya tidak hanya sekedar di wajah kepala. Bisa jadi di tangan, di kaki, di lisan, di mata, di pendengaran, di pakaian dan di lahir dan di batin. Artinya apa? Kalau rupa itu diletakkan pada tangan, maka sebutannya rupanya tangan yang melakukan. Kalau rupa itu diletakkan pada kaki, sebutannya menjadi rupanya kaki yang melakukan. Kalau rupa itu diletakkan pada lisan, rupanya lisan yang mengatakan, rupanya mata yang melihat, rupanya hati yang berkata. Di seluruh tubuh kita mengandung rupa, dikomplekkan jadi satu. Tangan ini, kaki ini, kelakuan telinga, kelakuan mata, kelakuan lisan, kelakuan hati, lahir dan batin dikomplekkan jadi satu, maka diberi nama oleh Allah sebagai wajah. Jadi tanda-tanda sujud ada pada itu. Pada tangan kita, pada lisan, pada mata, pada telinga, pada hati, pakaian, kaki dan lain-lain sebagainya. Di situ ada tanda-tanda sujud. Lalu masalahnya sujud itu apa? Seperti apa sih? Sujud itu dalam syariatnya persis yang kita lakukan seperti dalam sholat. Meratakan kepala dengan ujung kaki ke lantai itu sujud dalam syariat dalam sholat. Yang sujud hakikatnya seperti apa? Yang sujud sesungguhnya sujud adalah merendahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujud kita lakukan dalam keadaan sholat itu sujud syariat. Itu simbol saja. Yang inti tujuan daripada sujud itu adalah merendahkan diri secara total kepada Allah. Dan merendahkan diri secara total kepada Allah tidak harus dalam selalu salat. Di luar solat sambil berjalan, sambil bekerja, sambil mengapa saja kita bisa melakukan sujud hakikat, yaitu merendahkan diri secara total kepada Allah. Namun merendahkan diri secara total kepada Allah lebih afdal jikalau kita lakukan dengan dibarengi dengan melakukan sujud syariat persis seperti kita melakukan dalam keadaan sholat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang membuktikan imannya kepada Allah dengan melakukan ibadah solat dan solatnya sangat khusyuk sekali, sehingga nampak tanda-tanda sujud pada wajah mereka. Artinya tampak pada tanda tangan kita, pada kaki, pada akhlak, pada lisan, pada mata, pada telinga, lahir dan batin, baik di pakaian maupun di usaha kita, tampak di situ tanda-tanda sujud, yaitu tanda-tanda merendahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bicarakan pada Jumat yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin.